Selamat pagi, terima kasih kepada MC ya. Sebelum kita memulai bincang-bincang pada pagi hari yang ceria ini, hari Minggu, marilah kita mengagungkan Buddha dengan berjari. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalau saya masih jenjang upacarika ya, lebih tepatnya upacarika. Kenalan saya sudah tahu kan, Nusa Wijaya, rumahnya dekat-dekat sini lah ya, nggak jauh di Kampung Kuning ya. Saya aktif di kegiatan Kedama saat ini. Bapak Ibu ya, semuanya tentu kita ingin bahagia ya. Datang ke Cetia tujuannya ini apa Bu? Bahagia ya. Tadi kita sudah berparita nyanyi lagu Buddhis. Tentunya kita ada tujuannya ingin bahagia ya. Kalau kita lahir sebagai manusia, kita juga sebuah kebahagiaan bagi kita ya. Lahir manusia sehat, itu kebahagiaan ya. Jadi bahagia itu seperti apa dalam dhamma ya? Kalau kita memiliki kondisi ya, bahagia itu di dalam, kalau punya umumnya ya, kalau orang itu kalau udah bahagia, kalau punya sesuatu yang kita inginkan ya, punya bahagia itu identik dengan kebahagiaan, hidup tenang, damai, sejahtera ya. Kita itu bahagia kalau sudah tenang dan bahagia gitu ya. Ya, pada umumnya orang ingin berpandangan bahwa kalau kita bahagia itu kalau kita sudah mempunyai kekayaan yang banyak, makanya oh dia mah udah mampu mapan pasti bahagia gitu kan. Pada umumnya ya, pada umum seperti itu. Dan orang yang sakit menyangka kalau yang sakit, kalau sehat itu pasti yang sakit itu bahagia jika tetap pada dia sehat ya. Kalau kita lagi sakit pasti, waduh kalau kita sehat itu kita bahagia. Kalau sakit tidak bahagia ya. Berbagai cara dilakukan manusia untuk mencapai kebahagiaan ya. Selama ribuan tahun kalau mereka dengan kebahagiaan sesuatu yang ada di luar di manusia, yaitu kalau bersifat kondisional ya. Misalkan begini, jika waktu dia mampu berjaya, misalkan dia saat usaha yang maju, oh itulah bahagia. Tapi kalau saat dia usahanya atau tidak bekerja, dia mengatakan oh itu saatnya jatuh gitu ya. Jadi kadang-kadang ada pandangan kalau dia lagi jaya dalam usahanya, dalam karir, itu adalah kebahagiaan. Tetapi saat dia usahanya jatuh, tidak bekerja, itu adalah kebahagiaan sesuatu yang bersifat kondisional gitu ya. Di mana kondisi itu terjadi ya. Lalu bagaimana menurut ajaran Sang Buddha kebahagiaan itu ya? Kebahagiaan menurut Sang Buddha ada dibagi tiga, yaitu kebahagiaan duniawi, surgawi, dan kebahagiaan nibbana ya. Kita bahas kebahagiaan karena judulnya, temanya bahagia dalam Dhamma. Mungkin kita akan lebih berfokus kepada Dhamma Sang Buddha ya. Nah, di kebahagiaan menurut secara duniawi atau Buddha yaitu kebahagiaan dapat dicapai dengan kita bekerja ya. Bekerja dengan semangat ya, ulet ya. Ya mungkin kalau Bapak
ibu profesinya sebagai pekerja atau wanita karir atau pengusaha, ya, bagaimana supaya kita mencapai kebahagiaan itu? Tentu dengan penuh semangat, keuletan, ya, kejujuran penting itu ya, semangat di dalam untuk mencapai kekayaan, karena kebahagiaan duniawi menurut agama Buddha itu ketika kita memiliki kesejahteraan atau kekayaan yang kita peroleh secara benar, tentunya ya, secara benar itu kepada mungkin kita dengan melaksanakan sila sebagai rumah tangga, tentunya kita berpatokan kepada 5 sila Pancasila Buddhis, ya. Kalau kita sudah melakukan tidak melakukan pelanggaran 5 sila, tidak melakukan pembunuhan, tidak melakukan pencurian, tidak melakukan perbuatan asusila, tidak melakukan bohong, memabuk-mabukan, tentunya ini juga akan menambah sila kita atau moral kita di dalam melaksanakan kehidupan itu dengan penuh semangat, ya. Misalkan kita sebagai umpama contoh, ya, boleh sedikit contoh, kalau kita berusaha, kita sebagai yang jualan, anggap aja kita orang yang berjualan, sama seperti orang jualan itu, tentu kita harus mengacu kepada apa yang tadi diajarkan Sang Buddha, ya, dengan melaksanakan sila, ya. Kalau dalam sila kita usaha dengan penuh semangat, bangun pagi gitu ya, kita berusaha jualan dengan harga-harga yang kompetitif, ya, tidak melanggar sila, ya. Karena di dalam usaha itu banyak godaan juga, ya. Ada harga yang ditawarkan mungkin normalnya 100.000 misalkan. Ada yang tawaran 50.000. Kita pilih yang mana, Bu? Kalau 100.000 itu yang sesuai dhamma. Kalau yang 50 tidak sesuai dhamma. Menurut kita mau pilih mana nih? Kalau pengen cuan gede, ambil yang 50.000. Tapi kalau sesuai dhamma, ambil yang 100.000. Nah, kita sebagai umat Buddha kenal dhamma, kita pilih yang 100.000. Kenapa? Karena dengan kita sesuai dhamma, tentunya akan berkah yang kita akan terima. Walaupun kita ambil yang 50.000 nggak sesuai dhamma, untung memang betul besar, tetapi berkahnya tidak akan seperti apa yang kita peroleh jika kita mengambil jalan sesuai dhamma. Banyak contoh, ya, kita banyak contoh itu banyak di dalam bisnis itu, seperti itu disebut black market gitu, ya. Kembali kepada bahasa kita, bahagia dunia di dalam duniawi, ya. Jadi kebahagiaan yang kita sebagai rumah tangga nih, kita jangan, tentunya ingin dong semuanya punya kekayaan, kesejahteraan, yang kebahagiaan, kesehatan, gitu ya. Tentu semua yang kita dapatkan saat ini tidak semata-mata hal-hal yang kebetulan, ya. Kebetulan saya di sini pun bukan kebetulan, ya. Saya dijadwalkan oleh Romo Yedi untuk ngisi, ya. Harusnya saya isi tanggal 10 September ini. Tetapi karena ini ada konfirmasi, ya udah, sama baik saya tanggal 3 nanti kan saya bisa isi, gitu ya. Ini luar biasa, ya. Ibu-ibu pada umumnya memang yang hadir bekerja itu dominasinya ibu-ibu, luar biasa. Buat tepuk tangan untuk ibu-ibu, ya. Bapak-bapak jangan itu juga, marilah. Kadang-kadang bapak-bapak agak susah, ya Om, ya, untuk puja bakti, tetapi ini butuh kesadaran, ya. Ibu-ibu semangat, ayo dong papi, bapak ajak dong, ya, kebaktian gitu. Memang, ya ibu semangatnya untuk ibadah itu, tapi dengan sudah mengerti kalau bahagia di dalam dhamma kita bisa kerja itu, wihara banyak hal-hal yang kita peroleh, ya. Minimal ada 5 sila dan kita enggak langgar, ya. Coba
Kalau di luar sana, kalau kita nggak punya bakti, banyak yang melakukan perbuatan pembunuhan makhluk hidup, ada yang mencuri, banyak doa asusila, banyak sekali ya. Kita di sini berbahagia sekali. Kita bisa mendengarkan ajaran Sang Buddha, bisa bernyanyi, ya, bisa berbuat baik, berdana. Kenapa? Itu bekal kita di kedepannya. Nggak harus di depannya akan datang ke saat ini. Kita kalau berbuat kebajikan akan membuat kebahagiaan kita duniawi. Ya. Selanjutnya kebahagiaan surgawi ya. Kebahagiaan surgawi itu dapat dicapai dengan memiliki 4 pilar, yaitu sada ya. Sada, kebahagiaan sada itu keyakinan, karena kita mempunyai keyakinan untuk melakukan puja. Kita kan sada itu keyakinan kepada Sang Buddha ya. Jadi ada 4 pilar untuk mencapai kebahagiaan secara surgawi. Yaitu pertama sada ya. Sada itu keyakinan kepada Buddha, Dhamma dan Sangha ya. Kalau kita sudah yakin kepada Buddha, Dhamma dan Sangha, terutama kepada hukum karma ya, karena kebajikan yang kita lakukan pasti akan mendatangkan kebahagiaan. Betul kan Bu? Ya. Kalau kita berbuat buruk ya, penderitaan yang akan kita peroleh ya. Nggak perlu nantilah setelah kita meninggal kita akan bahagia. Kalau kita akan kebahagiaan di saat ini pun kita akan langsung mendapatkan kebahagiaan. Benar nggak sih, Bu? Betul nggak Bu? Kalau kita berbuat baik saat ini, langsung kita merasakan kebahagiaan. Boleh dijawab? Ya, langsung nggak Bu? Nggak usah jauh-jauh deh, ya. Kita datang ke setiap wilayah berwarna pagi ya, dengan penuh keyakinan kan kepada Sang Buddha. Saya yakin kalau ibu tidak mempunyai keyakinan, sadar nggak bakal datang ke sini. Diajak kondangan, kita kondangan dulu. Tapi kalau ibu punya keyakinan, nanti setelah puja bakti di Wirwana saya baru kondangan. Itu sadarnya luar biasa, ya. Misalkan mau diajak, Bu, Minggu jam 9 kita mau ada acara aerobik, misalkan. Kalau keyakinan yang masih belum pun ikut. Tapi kalau bilang saya hari Minggu setiap jam 9 juga ada puja bakti, lain kali kalau mungkin jamnya lebih setelah puja bakti kita bisa ikut. Nah, itu juga bijaksana gitu ya. Kalau dengan keyakinan kita datang ke cetia, banyak kebut membacakan parita, perbuatan baik kan Bu, baik yakin. Terus bermeditasi ya, meditasi setelah itu yang tidak tulis ya, MC-nya luar biasa disampaikan dengan penuh semangat gitu ya. Menyanyikan lagu tadi yang kau sudah bukan, itu kalau kita lagu-lagu di situ, kalau kita hayati maknanya juga luar biasa. Kita tidak bisa menghindari usia tua, sakit belum bisa, apalagi kematian ya. Usia sakit kematian itu tidak kita bisa itu 3 utusan yang nggak bisa kita tolak ya. Yaitu tentang keyakinan ya. Kedua adalah spiritual ya, untuk mencapai kebahagiaan secara surgawi, yaitu dengan menggunakan moral atau sila ya. Sila itu yang perbuatan kita dengan melaksanakan 5 sila aja itu sebagai rumah tangga. 5 sila aja yang kita jaga ya. Kita tentunya 5 sila ini sebagai pelindung bagi kita ya. Kalau kita melakukan pembunuhan makhluk ya, akan berakibat bisa berusia pendek ya. Kalau melakukan pencurian tentunya akan mengakibatkan nama baik kita tidak tercoreng, keluarga kita ya. Terus dan keberkahan tidak akan menyertai. Tapi kalau kita dengan melaksanakan cinta kasih, melakukan kebajikan ya, tentunya akan meningkatkan sila kita. Ada dalam ajaran kita
rawatlah sila dengan baik. Apa artinya? Kita harus melaksanakan 5 sila itu ya. Melaksanakan 5 sila itu, kita kalau sila kan bersifatnya pasif ya, tidak membunuh, tidak mencuri, berzina, bohong, dan mabuk-mabukan. Lalu kita bagaimana supaya ini kita bisa menumbuhkan keyakinan kita? Kita harus dengan mengembangkan meta ya, cinta kasih ya. Terus kita harus mengembangkan mudita, UPK, dan kebijaksanaan ya. Kalau Pancasila, Buddhis kita bersifat pasif untuk tidak melakukannya, dan supaya kita dapat bersemangat, kita harus mengembangkan meta, mudita, ya, karuna, dan panya ya. Itu yang sebagai motivasi kita supaya kita bisa dengan penuh semangat gitu loh ya, dengan sadar semangat ya. Dan kebahagiaan yang ketiga menurut Sang Buddha yaitu kebahagiaan nibbana ya. Kebahagiaan nibbana itu kebahagiaan tertinggi di dalam agama Buddha ya. Kebahagiaan nibbana adalah kebahagiaan yang sejati itu ya, kebahagiaan yang paling tinggi, yaitu nibbana paranang sukha, dapat dicapai dengan terus mensucikan pikiran baik melalui meditasi maupun berdana dan perbuatan baiknya. Itu adalah 3 kebahagiaan menurut Buddha Dhamma, kebahagiaan secara duniawi, surgawi, dan nibbana ya. Banyak ya bagaimana untuk mencapai kebahagiaan nibbana, yaitu bisa dengan sejati meditasi ya, meditasi mensucikan pikiran dan berdana ya. Kalau pada zaman Sang Buddha ada ceritakan seorang putri yang melakukan dana kepada Sang Buddha, setelah meninggal mereka langsung masuk surga gitu ya. Mungkin itu sebagai sedikit pengantar dari saya kebahagiaan ya. Kita terus terang ya Bu, saya juga ini untuk ceramah di sini tuh yang pertama gitu ya, secara umum. Ini adalah saya perlu belajar dalam hal ini, jadi mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan, salah dikoreksi ya Bu ya. Jadi Ibu dengan penuh semangat datang ke Cetia Wihara Wibana ini adalah mempunyai timbunan kebajikan-kebajikan di masa yang lampau. Kita bisa ketemu dengan ajaran Sang Buddha. Enggak semua makhluk bisa bertemu dengan ajaran Sang Buddha ya. Berapa banyak umat manusia yang terlahir di Indonesia, dan berapa banyak pula umat Buddha yang ada di Indonesia dan bisa bertemu dengan ajaran Sang Buddha. Karena dikatakan sungguh sulit kita lahir sebagai manusia ya. Dan sangat sulit juga kita muncul seorang Buddha, dan sangat sulit juga mendengarkan ajaran Sang Buddha ya. Kita sebagai umat Buddha yang ada saat ini di Wihara Wibana, ini merupakan suatu kebahagiaan bagi kita semua, bisa mengenal Buddha Dhamma, kita bisa mempraktekannya, dan tentunya tujuan kita kan ingin bahagia gitu ya. Tidak ada seorang pun yang lahir di dunia ini ingin menderita. Apa ada? Tentunya tidak ada. Tetapi karena kadang-kadang manusia lalai kenapa? Tidak diajarkan, lalai maksudnya sudah mengerti kalau perbuatan jahat itu buruk kalau misalkan tidak akan mengakibatkan penderitaan. Tetapi kadang-kadang kita lengah gitu. Puja bakti kita aja yang seminggu sekali, kadang-kadang kita malas gitu. Nah ini perlu dipupuk semangat ya, dipupuk keyakinan kita ya, dijaga sila kita untuk terus bersemangat melakukan kebajikan ya. Tuh mungkin itu saja sebagai pengantar. Mungkin ada tanya jawab, boleh kita relate ya, jadi nggak boleh kalau ada. Menurut Bapak atau Ibu ada hal yang tidak
koreksi ya, karena saya sini juga belajar bukan untuk menggurui oma atau si om ya, cici yang mungkin ini hanya sebagai sharing ya. Kalau hal-hal yang tidak berkenan ya mohon maaf ya, karena saya bukan menggurui, tapi ini adalah suatu kesempatan saya untuk bisa berbagi kebaikan di sini ya. Sampai jam berapa sih? 11 ya. Ya. Apa kita ya enggak ini ya. Karena ilmu yang saya dapat juga belum banyak ya, tapi ini adalah sebagian saya untuk belajar bagi diri itu aja. Kalau ada sesi tidak jawab, kami persilakan. Ya. Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Kalau nggak ada, saya mau tanya. Boleh. Boleh ya, Boleh, Pak. boleh. Saya panggil Bapak aja. Boleh. Apa Koko? Koko boleh. Ya, kalau mungkin boleh sedikit sharing. Saya kurang tahu sih sebenarnya kalau misalnya dari wihara mana. Ya. Mungkin boleh sedikit sharing gimana caranya kita menumbuhkan semangat ibu-ibu bapak-bapak supaya lebih rajin datang ke wihara atau ke cetia dan bisa membuka wawasan lagi bahwa wihara itu kita bahagia loh gitu. Mungkin ada tips atau trik apa supaya kita bisa lebih menarik bapak ibu supaya datang ke wihara gitu. Baik. Dengan Cici siapa? Fani. Cipani. Iya. Oh baik ya, Cipani. Pertanyaan bagus ya. Kalau saya itu aktif, kalau sejarah sih saya dulu waktu masih bujangan sama Koyatan nih, satu perjuangan gitu ya. Saya aktif di Cetia Dharma Wipa. Dharma Wipa. Saya juga pernah menjabat sebagai ketua Dharma Wipa Cianjur ya. Setelah itu dengan tekad dan ada kesempatan, saya itu dengan teman-teman yang lain mendirikan sebuah cetia Candidama yang ada di Caringin. Caringin itu di Kemuning, kalau kita ya di sana. Nah, saya di sana sekarang sudah 4 tahun cetia Candidama ya. Semalam kebetulan ulang tahun gitu ya. Bagaimana menemukan semangat supaya ibu atau bapak mau datang ke wihara, terutama kalau ibu-ibu ya mungkin sudah luar biasa lah ya. Yang paling agak susah memang kalau bapak-bapaknya ya, betul kan? Semua kayaknya nggak sana sini. Tentunya memang ini kita tidak boleh putus asa. Kadang-kadang memang kesadaran itu, keyakinan itu seperti bapak bukannya kurang, jadi kita perlu sadari memang ya. Kalau bapak-bapak yang sudah kenal Dhamma, kalau tahu ajaran Sang Buddha, pasti tanpa disuruh pun akan dengan penuh kesadaran datang untuk berbuat baik ke wihara dimanapun ya. Yang saat ini kita lihat banyaknya itu KTP-nya memang Buddha gitu ya, tapi untuk ke wihara diajak pun susah gitu. Kenapa? Ini ya mungkin karmanya juga ya. Karmanya juga lahir sebelum ini lahirnya belum kenal Dhamma. Jadi kalau yang sekarang ini anak sekolah minggu dari 5 tahun, 6 tahun sudah ada sekolah minggu gitu ya. Kalau zaman saya SMP pun belum kenal samanya saya udah Dhamma. Terutama di pelosok, mungkin kalau di kota-kota sih udah nggak masalah ya. Mungkin di kota-kota macam Tangerang kota, bapak-bapak mungkin lebih banyak aktif kan, terutama ya di daerah lah. Kenapa bapak-bapaknya sedikit gitu ya? Karena mereka secara Dhamma itu belum sepenuhnya mengenal gitu. Jadi kalau di musim dia bilang kali itu apa namanya, jadi keyakinannya itu belum sadarnya belum muncul gitu. Karena mereka menganggap itu ya bagian hal-hal yang biasa gitu ya.
sekarang ini saya yakin mungkin generasi yang akan datang 10 tahun atau 5 tahun antara ibu-ibu dengan bapak-bapak akan seimbang. Kenapa? Karena mereka sudah dibekali dengan sekolah minggu, dengan ajaran Buddha ya. Jadi memang itu sangat mendukung ya kelangsungan beragama di kemudian hari. Saya juga di Jagadama ini dengan penuh semangat. Saya juga ada namanya sekolah TK atau PAUD. Kenapa itu saya perjuangkan? Ini adalah cikal bakal kita nantinya. Kalau tidak sejak dini kita ajarkan ajaran Buddha ini, kita akan habis. Ya. Walaupun dengan keterbatasan kami di Jagadama, kami dengan penuh tekad mendirikan sekolah TK Buddhis itu. Kurang lebih sekarang ada 13 siswa yang Buddhis ya. Itu adalah kenapa? Ini adalah tujuan saya adalah supaya mereka di kemudian hari mempunyai keyakinan yang teguh di dalam Dhamma gitu ya. Kalau yang sekarang bagaimana yang sudah usia remaja yang sulit itu memang agak sulit kalau bukan dari diri mereka. Karena keyakinan di dalam diri mereka itu belum tertanam. Itu sih. Jadi tipsnya bagaimana? Kita sebagai ibu-ibu nih, suaminya berikanlah Dhamma secara pelan-pelan, berikanlah pengertian, ayolah papi gitu loh ya. Papi atau koko, kita punya bakti loh ya. Kita punya bakti bisa dengan berdagang, dengan Dhamma. Ini akan membawa berkah bagi kita loh gitu. Di saat ini dan akan datang. Mungkin itu bisa dikenalkan ya. Kalau saya sih sekeluarga, anak, istri juga saya dorong untuk aktif gitu ya. Jadi kalau ibu-ibu punya anak, ayo dorong ke Cipia Pelihara ya. Suaminya jangan disuruh, diajak. Kalau disuruh malah mau ya. Ayo dong koko, diajak ya. Kalau disuruh malah mau, diajak jadinya ya. Tipnya gitu. Ya mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau menanyakan, silakan. Ya, boleh yang lain, silakan ya. Tidak berhubungan dengan tema juga nggak apa-apa. Kalau saya bisa bantu ya, saya jawab dengan baik. Bisa bantu. Ya. Kalau di sini kan di luar kan udah ada 3 romo kan, Romo Hayati, Romo Hayata, Romo luar biasa ya. Saya yakin fondasi pun akan kuat gitu ya. Welwana sudah berapa tahun ya usianya? Lebih dari 20 kan? Lebih dari saya masih bayi udah ada. Udah ada kan? Iya, ya. Ya, ini juga bukan suatu hal yang kebetulan ya. Lebih dari 20 tahun ya. Waktu dulu nggak seperti ini kan. Sekarang udah bagus kan, udah mewah lah ya. Ini apa? Ini juga timbungan kebajikan kita di masa yang lampau ya. Kebajikan para leluhur ya, para pendahulu kita melakukan kebajikan ya. Kalau nggak ada kebajikan, biara ini nggak bakal seperti ini ya. Jadi yakinlah kebajikan akan membuat kita bahagia. Kenapa? Kita ingat terwujud ya. Tanpa itu, tanpa kebaikan, mungkin biara ini tak akan terbentuk. Tapi dengan kebaikan-kebaikan para pengurus ya, mungkin kebajikan dari pendahulu menghibahkan, itu adalah berkah bagi kita dan kebahagiaan sebagai umat Buddha yang saat ini gitu, bisa menikmati melaksanakan puja bakti di sini ya, gitu loh ya. Saya juga kadang-kadang sedih gitu loh. Sedihnya kenapa? Udah usia segini baru kenal nama gitu ya. Karena kita usia saya nggak bakal lebih dari 50 tahun lagi ya. Saya udah mau gocap ya, sudah mendekati usia-usia itu ya. Inilah kesempatan yang harus saya lakukan gitu. Kalau ditanya, sebenarnya sih udah enggak beberapa kali sejak dulu selalu nolak-nolak gitu ya. Karena saya pikir inilah kesempatan saya untuk berbuat baik. Karena usia juga tidak akan lama lagi gitu ya. Kalau itu singkat ya Bu, nggak lama udah kita punya anak ya, kawin, punya anak 1, 2, nggak lama udah SMA, kuliah. Kita tua, benar nggak? Ya. Nanti udah anak kawin, dia kakek, ya. Setelah kakek, ya
seperti omah dan opah di belakang. Betul ya? Kita tentunya hidup itu singkat ya, nggak lama gitu. Tapi marilah isi sisa-sisa, maksudnya bukan sisa ya. Jadi kehidupan kita yang masih ada, manfaatkanlah dengan baik. Melakukan kebajikan itu, yang kemudian itu tentunya akan membawa kebahagiaan. Kita harus sadari dan kita harus kalau kita kita terima, kita dapatkan, kita syukuri apa yang kita dapatkan ya. Kalau kita nggak merasa yang pentingnya bagi kita ya, kalau kita mendapatkan sesuatu tanpa kita syukuri, tanpa kita tanpa kita syukuri, kalau misalnya kita terima apa yang kita peroleh itu, kadang-kadang kita akan muncul berbagai pandangan ya. Kalau kita nggak tercapai sesuatu, akan tumbuhlah keserakahan, kebencian. Jadi apa yang kita dapatkan hari ini, syukurilah ya, nikmatilah, jalankan dengan penuh kesadaran dan keyakinan kita, terus berjuang di dalam damai supaya kita tetap bahagia ya. Itu sih. Mungkin ada lagi, silakan. Kita saling ngobrol, berbagi. Kita harus munculkan kebahagiaan yang dari upacara Kamista untuk berbagi tentang bahagia, supaya kita ikut berbahagia, para ibu dan semuanya di sini. Kita sambil tepuk tangan bersama-sama. Karena apa? Karena upacara Kamista ini pertama kali di sini. Beberapa kali memang udah sangat sering dijadwalkan, bahkan dari tahun kemarin, tapi ada halangan, meninggal orang tuanya, jadi masih tertahan. Nah, saat ini dia udah muncul semangat untuk berbagi. Karena apa? Berbagi ini sangat susah kesempatannya. Jadi bagi teman-teman pengurus ini atau ibu-ibu, kalau ada kesempatan untuk berbagi di wihara, tentunya berbagi dhamma atau berbagi pengetahuan, mengarahkan anak-anak untuk belajar, membimbing anak-anak untuk belajar, lakukan. Karena kesempatan itu nggak akan dua kali muncul. Kesempatan berbagi itu sangat sulit ya untuk muncul kembali. Oleh sebab itu, dari sekarang tanamkan untuk bahagia. Menurut upacara Kamista, bahagia dalam kehidupan ini dulu aja ya. Kehidupan nanti beda lagi ceritanya, berbeda. Karena saat ini harus bahagia. Bagaimana caranya bahagia? Kembali ke dalam diri sendiri. Harus kembali. Bagaikan kita mengacak di depan kaca. Kalau muka kita berantakan di depan kaca, bagaimana kita bisa bahagia? Bahagiakan dulu dalam diri sendiri, maka timbul ke depan kaca bahagia. Duh, bersih banget nih. Ini uban rasanya udah makin mentereng ya. Iya, ini istri udah komplain aja nih, uban tambah banyak. Tapi saya bahagia, uban ngingetin. Ini usia saya ternyata udah 30 lebih, ya kan? Tapi jiwanya masih muda. Itu loh yang bisa juga. Ya, ini cuma hanya tanda. Jadi kalau ingin bahagia, kembali ke dalam diri sendiri dulu. Kalau memang mau ke wihara untuk datang ke wihara, pastikan dulu niat. Yang satu yang terpenting adalah satu dalam dhamma, munculkan piti. Apa itu piti? Kegiuran. Kegiuran akan rasa, pasti seru nih pembicaranya ke wihara besok minggu atau hari ini. Gitu.
munculkan kegiuran dulu. Kalau nggak ada rasa kegiuran, itu akan melemah. Males lah kewihara. Harus nyuci, harus masak, belum bebenah. Nah, kalau nggak ada rasa kegiuran itu, nggak akan datang, nggak akan sampai ke Welwana, nggak akan. Ya, karena saya ingin mendengarkan pertama Romo Mista atau upacarika Mista, maka saya datang. Padahal si nenek lagi beres. Padahal dia lagi beres, saya tinggalin. Ini loh, saya munculkan kegiuran. Karena apa? Pengetahuan tentang dhamma dari setiap orang berbeda-beda. Ya, dari dhamma, walaupun materinya sama, penyampaiannya berbeda, pengalamannya berbeda. Nah, ini loh yang dari upacarika Mista dapatkan disampaikan. Oleh sebab itu, bahagianya menurut upacarika Mista belum tentu saya bahagia. Kita melihat upacarika Mista pengusaha luar biasa. Pendiri Cagadama, dulu juga penumpang Damadwipa, sangat luar biasa kan? Begitu bahagia. Tapi belum tentu menurut upacarika Mista itu bahagia. Belum tentu. Karena saya melihatnya pasti bahagia. Tapi belum tentu upacarika Mista itu bahagia. Ya, pasti ada polemik, masalah, semua datang. Kita nggak melihat doang, nggak merasakan masalah. Itulah bahagia. Yang kembali ke dalam diri bahagia. Terima kasih, itu saja berbaginya. Semoga bermanfaat untuk ibu-ibu. Terima kasih. Sudah membantu ini ya. Jadi mungkin itu saja sharing pada pagi ini menjelang siang ya. Tentunya saya kembali ya. Marilah kita bersama-sama dengan penuh keyakinan kepada Buddha Dhamma, kita terus berjuang ya. Berjuang untuk apa? Untuk bahagia ya. Karena tua sakit mati udah pasti ya. Tanpa diminta usia pasti berjalan. Tanpa diminta sakit datang, tanpa diminta kematian datang, tetapi kebajikan harus kita lakukan. Ya, semangatlah di dalam Dhamma, teruslah berbahagia di dalam Dhamma. Terpuja Sang Buddha, Sotihotu, Namo Buddhaya. Terima kasih. Boleh kasih tepuk saya lagi untuk upacarika Mista. Ya, selanjutnya ada Abisa Puja yang akan diberikan oleh Koyana.